Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Sekarang akan kita membahas mengenai kinayah. Pembahasan kinayah ini di dalam kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan merupakan pembahasan terakhir. Wa ammal kinayatu dan adapun kinayah, ia adapun kinayah fil lughati di dalam bahasa masdaru kana itu angkaza bikaza ialah masdar dari lafaz kana itu angkaza bikaza. Apa artinya kana itu angkaza bikaza ini? Idza taraktu tasriha bihi. Apabila meninggalkan aku at-tasriha akan memperjelas bihi dengan za. Jadi yang dinamakan kinayah secara bahasa adalah tarkut tasrih, meninggalkan, memperjelas apa yang dimaksudkan. Nah, itu makna kinayah secara bahasa, ya. Tarkut tasrih, tidak memperjelas maksudnya. Wa amma fil istilahi dan adapun di dalam istilah fahiyya maka adapun kinayah lafdun adalah lafaz urida yang dimaksudkan bihi dengan lafaz lazimu maknahu apa makna lazim atau makna yang menyertai makna lafaz. Ini ada kata-kata lazim nanti juga akan disebutkan malzum ya. Kalau sudah mempelajari ilmu mantik, memahami apa itu lazim, apa itu malzum, itu akan mudah sekali. Cuman kalau belum mempelajari ilmu mantik, maka untuk memahami apa itu lazim, apa itu malzum, agak susah. Karena itu ilmu mantik ini perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu balaghah, khususnya ilmu bayan. Karena ada banyak istilah-istilah teknis yang memiliki kemiripan dengan istilah-istilah yang dipelajari di dalam ilmu mantik. Karena itu Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitab Risalatun fil Mantik menyebutkan bahwasanya ilmu mantik itu adalah muqaddimah li ilmi usulul fikhi wa ilmil balaghah, adalah pengantar untuk memahami usul fikih dan ilmu balaghah. Karena memang untuk memahami ilmu balaghah dengan jelas dan tepat perlu mempelajari ilmu mantik terlebih dahulu. Termasuk ini untuk mempelajari apa itu makna lazim, apa itu makna malzum. Nah, perlu mempelajari ilmu mantik. Akan mudah kalau sudah mempelajari ilmu mantik itu. Kharajat keluar al-haqiqatu apa hakikat. Hakikat ini tidak dinamakan kinayah. Kenapa? Karena kalau hakikat yang dimaksudkan adalah makna lafaz itu sendiri, makna hakikinya, bukan makna lazimnya. Ma'a jawazi iradatil ma'nal hakiki mahu, beserta bolehnya menghendaki makna hakiki ma'ahu, ai ma'adhalika lazim beserta makna lazim. Jadi yang dinamakan kinayah itu adalah lafaz yang dimaksudkan adalah makna lazimnya. Cuman meskipun yang dimaksudkan itu adalah makna lazimnya, makna hakikinya boleh juga dikehendaki. Nah, ini ya. Artinya makna hakikinya itu tidak dicegah ya untuk dikehendaki juga, untuk dimaksudkan juga. Berbeda nanti dengan majas. Kalau majas itu makna hakikinya tidak boleh dikehendaki sama sekali ya. Memang makna hakikinya dihilangkan. Kalau di dalam kinayah boleh memaknai makna hakikinya. Cuman memang yang dimaksudkan itu di dalam lafaz itu adalah makna lazimnya, bukan makna hakikinya. Kalafzi tawilin nijadi, seperti lafaz tawilin nijad.
Al-muradu yang dimaksudkan bihi dengan tawilun nijat tulul qomati adalah panjangnya postur tubuh, majawazi iradati hakikotihi beserta bolehnya menghendaki makna hakikatnya tawilin nijat, mintulin nijadi dari panjangnya sarung pedang, aidon juga. Tawilun nijat ini adalah makna hakikinya adalah tulun nijat, yaitu panjangnya sarung pedang. Makna lazimnya adalah tulul qamah, panjangnya postur tubuh. Tawilun nijat, makna kinayahnya adalah tulul qamah. Ini makna lazim. Sementara makna hakikinya atau makna malzumnya adalah tulun nijat. Memang panjangnya sarung pedang. Nah, ini makna hakiki atau makna malzum. Kharaja keluar dengan kata-kata majawazi iradatil ma'nal hakiki ma'hu. Kharaja keluar al-majazu apa majaz. Maka majaz tidak termasuk dari definisi kinayah secara istilahi ini. Kenapa? Karena la yasihu tidak sah iradatul ma'nal hakiki apa menghendaki makna hakiki lil qarinatih karena ada qarinah almaniati yang mencegah minhu dari makna hakiki. Karena di dalam majaz makna hakikinya itu tidak boleh dikehendaki. Tidak boleh dimaknai secara makna hakiki. Harus dimaknai secara makna majazinya. Kalau di dalam kinayah yang dikehendaki itu adalah makna lazimnya, cuman makna hakikinya tidak dicegah untuk dimaksudkan juga. Fahiyya maka adapun kinayah, fahiyal kinayah tu maka adapun kinayah, ail kinayah tu kinayah, tu khalifu ialah berbeda apa kinayah al majaza akan majaz min jihati jawaz iradatil makna hakiki dari sisi bolehnya menghendaki makna hakiki ma'a iradati lazimihi beserta menghendaki makna lazimnya makna hakiki ka iradati tulin nijadi seperti menghendaki tulin nijad panjangnya sarung pedang ma'a iradati tulil qomati beserta menghendaki panjangnya postur tubuh bikhilafil majazi berbeda dengan majaz wa tuwafiquhu dan sesuai apa kinayahku terhadap majaz min jihati dari sisi anal intiqalah bahwa sesungguhnya berpindah fiha di dalam kinayah minal malzumi ialah dari malzum ilal lazimi pada makna lazim kama fil majazi seperti sebagaimana di dalam majaz kinayah itu ya berbeda dengan majaz dari sisi bahwasanya di dalam majaz itu boleh menghendaki makna hakikinya. Sementara di dalam majaz tidak boleh menghendaki makna hakikinya. Dan ada persamaannya juga, yaitu sama-sama berpindah dari makna hakiki ke makna yang lain. Kalau di dalam kinayah berpindah dari makna malzum atau dari makna hakikinya ke makna lazimnya atau ke makna kinayahnya. Dan juga di dalam majaz berpindah dari makna hakikinya ke makna majazinya. Jadi sama-sama ada perpindahan dari makna hakiki ke makna yang lain. Kalau di dalam majaz berpindah dari makna hakiki ke makna majazi. Kalau di dalam kinayah berpindah dari makna hakiki ke makna kinayahnya. Itu sama-sama ada perpindahan baik di dalam kinayah maupun di dalam majaz. Wa innama qala dan sesungguhnya berkata musannif ma'ajawazi iradati ila akhirih yaitu berkata ma'ajawazi iradati ila akhirih li'annal madara karena sesungguhnya poros ala jawazil iradatil mazkurati ialah atas kebolehan menghendaki yang disebut. Karena yang menjadi porosnya ini adalah jawaz, kebolehan menghendaki makna hakiki. Walaupun makna hakikinya itu memang tidak dikehendaki, tidak ada. Tapi andaikan itu dikehendaki itu boleh, itu maksudnya. La alal iradati bil fi'li bukan alal iradati bil fi'li atas kehendak
dikehendaki bil fi'li secara nyata ya. Karena kathirom banyak sekali takhlu kosong al kinayatu apa kinayah an iradatil makna hakiki dari menghendaki makna hakiki lil qat'i karena memastikan bisi hati kaulina dengan sahnya perkataan kita fulanun tawilun nijadi wa mahzulul fasil. Adapun fulan ialah yang tinggi wa mahzulul fasil dan yang dermawan. Nah, tawilun nijad ini kan adalah kinayah bagi orang yang postur tubuhnya tinggi. Mahzulul fasil ini adalah kinayah bagi orang yang dermawan. Bagi orang yang dermawan. Nah, perkataan ini ya boleh dikatakan pada orang yang tinggi tubuhnya meskipun dia tidak memiliki sarung pedang yang panjang. Mahzulul fasil ini bisa kita katakan pada orang yang dermawan meskipun orang tersebut tidak memiliki unta yang kurus, yang lemah. Nah ini mahzulul fasil ini adalah makna hakikinya adalah yang lemah anak untanya, yang lemah anak untanya. Nah, wa illam yakun meskipun tidak ada lahu bagi fulan nijadun apa sarung pedang wala fasilun dan fasil ya. Fasil ini anak unta. Yang menjadi poros di dalam kinayah itu adalah jawaz, kebolehan menghendaki makna hakiki. Meskipun pada kenyataannya makna hakikinya itu memang tidak bisa dikehendaki. Tapi andaikan dikehendaki itu bisa. Nah, itu maksudnya ya. Kenapa? Karena perkataan tawilun nijad mahzulul fasil itu boleh kita ucapkan pada orang yang postur tubuhnya tinggi meskipun dia tidak punya sarung pedang. Makna hakikinya ya. Makna hakikinya itu kan sarung pedang yang panjang. Tawilun nijad ini. Makna kinayahnya adalah postur tubuhnya tinggi. Meskipun orang yang postur tubuhnya itu tinggi tidak punya sarung pedang yang panjang, tapi boleh kita katakan tawilun nijad padanya. Begitu juga misalnya orang yang dermawan, boleh kita katakan mahzulul fasil. Meskipun dia tidak punya anak unta yang lemah, yang kurus misalnya ya. Nah, itu berarti makna hakikinya dia tidak ada secara faktual, secara nyata. Tapi andaikan ya, andaikan makna hakikinya ini dikehendaki, tapi itu boleh. Tapi secara faktual memang dia orang tersebut tidak punya anak unta dan sarung panjangnya dia tidak panjang. Demikian mengenai penjelasan terkait definisi dari kinayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.